diganjar dengan 10. Jadi 10 kali 5 menjadi 50. Sama takarannya, sama nilainya dengan 50 waktu sehari cuma. Kemudian Bapak Ibu turun sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa pakai burak itu tadi sampai ke Masjidil Haram. Sampai ke Haram sekitar subuh. Kemudian di pagi harinya Rasulullah termangu-mangu, memikirkan yang tadi malam. Sekitar 8 jam perjalanan. Bapak Ibu, ini saya gambarkan dulu ya. Kata Rasulullah SAW, pernah pada satu kali Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk. Lalu adalah awan hitam. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, apa itu? Tunjuk ke atas. Kata sahabat, engkau Rasul Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, itulah awan hitam. Tahukah kamu di balik awan hitam itu apa? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yang di atas awan itu adalah Qira, langit dunia, langit pertama. Rasulullah bertanya lagi, berapa jarak antara bumi dan langit yang pertama, langit dunia? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, jarak antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Memang tidak disebutkan 500 tahun perjalanan itu berjalan pakai apa. Tapi kalau melihat teknologi ketika itu adalah onta atau kuda. Tapi Pak Bu, kalau kita berjalan kaki saja 500 tahun sampai kemana lah agaknya? Putar-putar mungkin keliling bumi ini ya 500 tahun, jauh sekali. Kalau menurut riwayat yang lain 500 tahun perjalanan cahaya. Kalau kita punya senter, kita hidupkan senter, maka sampai ke sana kan dalam hanya hitungan, tidak sampai 1 detik. Betul? Nah, kalau 500 tahun cahaya, Masya Allah, betapa tingginya langit yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, langit yang kedua, tahukah kamu berapa jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua jaraknya? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, jarak antara langit yang pertama kedua 500 tahun perjalanan. Jarak antara kedua ketiga 500 tahun perjalanan. Ketiga keempat 500 tahun perjalanan. Empat kelima 500 tahun perjalanan. 6 ke 7 500 tahun perjalanan. 6 ke Sidratul Muntaha 500 tahun perjalanan. Dan antara Sidratul Muntaha dan Aras adalah samudra, lautan air. Ketebalannya 500 tahun perjalanan. Dan sampailah ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, beristiwa di atas arasnya Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah di sana ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sampai di depan Ka'bah, lewatlah Abu Jahal. Siapa Bu? Siapa di Sikokona dengan Abu Jahal? Ya, Bapak Ibu. Jadi dilihatnya termangu-mangu lah. Kenapa? Rasulullah kan manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan bahwa kamu itu manusia, aku manusia biasa. Maka wajar dia merasa apa? Keheranan antara iya sama tidak. Apa iya malam tadi aku pergi sampai ke langit, apa tidak ya? Jadi lewat Abu Jahal yang memang musuhnya Islam. Aku kau tengah ngomong Muhammad. Bahasa kita ya. Muhammad ini Rasulullah lugu Pak. Diceritakanlah, saya tadi malam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Ka'bah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Abu Jahal udah mulai bergolak ya. Seneng udah.
Ya, dalam hatinya Pak mungkin ya. Perjalanan waktu itu kalau pakai kuda ditunggang oleh pemuda yang kuat itu sebulan Pak. Pergi aja, nanti balik sebulan lagi. Tapi kalau berangkatnya pakai onta beramai-ramai satu kabilah itu bisa 2-3 bulan. Pergi saja, belum baliknya. Nah, bola. Dan tuh, ini dari Masjid Aqsa aku naik langit yang pertama. Bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Ngakak lah bola Abu Jahal tadi, ya kan? Jadi iya Senin ngomongnya. Gini aja lah. Jadi timbul niatnya untuk mempermalukan Abu Jahal. Mempermalukan Muhammad. Beginilah Muhammad. Mau tak kamu menceritakan tentang kisahmu ini? Aku akan kumpulkan penduduk Makkah ini. Maka pergilah, maka digandengkannya lah kemenakannya ini, ya. Kemenakannya ini, Abu Jahal tuh, ya. Kemenakannya ini ke suatu bukit namanya Bukit Kibas. Bukit apa? Bukit Kibas, suatu bukit. Nampaklah orang-orang, itu Abu Jahal. Tokoh kita, panutan kita. Kata orang beriman, itu Rasulullah. Maka orang kafir Quraisy mendatangi Abu Jahal niatnya untuk mendekati Abu Jahal. Orang beriman datang juga untuk mendekati Rasulullah SAW. Nah, setelah berkumpul orang ramai, Muhammad. Jadi Abu Jahal dalam keadaan gogolak ya, Bang. Ya. Ceritakanlah. Maka Rasulullah pun menceritakanlah perjalanannya mulai dari Makkah ke Masjid Aqsa di Palestina, sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi, kemudian sampai ke Ka'bah lagi. Bapak Ibu, banyak orang yang beriman ketika itu yang imannya masih setengah-setengah kembali menjadi murtad. Betullah Muhammad ini telah menipu kita selama ini. Gila dia ini. Kata Rasulullah, kata Allah, innahu la majnun. Sesungguh mereka menganggap Muhammad telah gila. Banyak yang berimannya setengah-setengah kembali murtad, kembali kafir. Kemudian Abu Jahal pun gembira Bapak Ibu. Kemudian dia mendatangi tokoh-tokoh kafir Quraisy. Wahai tokoh-tokoh kafir Quraisy, Islam telah habis, Islam telah musnah, Islam telah hancur di Makkah ini. Apa begitu? Kata pemuka Quraisy. Dia ceritakannya dari perjalanan dari Mekah ke sampai pula ke langit katanya. Kemudian menerima sholat katanya. Ya ini selesai lah. Pastilah orang tidak percaya lagi pada Muhammad. Pasti tidak percaya. Cuma kata Abu Jahal, cuma ada satu orang yang apabila orang ini betul-betul tidak percaya kepada Muhammad lagi, maka betul-betul habislah Islam, hancurlah Islam. Siapa orangnya? Ayo ikut aku. Abu Jahal. Abu Jahal inilah saatnya akan hancurlah Islam. Pergilah dia menghadap Abu Bakar As-Siddiq di kebun kurma. Abu Bakar Siddiq heran. Ini tak pernah tokoh-tokoh Quraisy datang, ini datang. Wahai Abu Bakar, kamu telah dengar cerita belum? Cerita apa? Kata Abu Bakar. Itu sahabatmu Muhammad. Tadi malam katanya pergi dari Makkah ke Palestina, kemudian sampai ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Hanya dalam waktu 1 malam dengan memakai burak katanya. Kan tak masuk akal itu. Oh, tunggu dulu kata Abu Bakar. Sekarang mana Muhammad? Dibawalah Abu Bakar ke bukit tadi. Yang tadi bukitnya telah ramai oleh orang-orang Makkah, penduduk Makkah. Dari kejauhan dilihat Muhammad dikerumuni orang-orang. Lalu dia teriak Muhammad, "Ya Rasulullah!" Dengan suara yang lantang. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kemudian, tapi dia meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Isra Mi'raj itu pasti adanya, tidak bohong.
bohong dan Rasulullah tidak gila. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi malam? Rasulullah pun menceritakan. Tapi Abu Bakar mempercayainya. Lalu untuk meyakinkan penduduk Makkah yang ketika itu sudah banyak yang murtad, maka Rasulullah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, tolong kau ceritakan kondisi di Palestina, bagaimana jalannya, bagaimana pasarnya, bagaimana bentuk Baitul Maqdis, bagaimana bentuk Masjid Al-Aqsa, berapa tiang-tiangnya, berapa jendelanya, berapa pintunya. Tolong ceritakan kepada kami semua. Iya pula ya. Padahal waktu itu manalah Rasulullah mau menghitungnya, ya kan? Tapi Allah tampakkan ketika itu Palestina, jalannya, pasarnya, kemudian Masjid Al-Aqsa, berapa tiangnya, berapa jendelanya, berapa pintunya. Kemudian Rasulullah menceritakan jendelanya sekian, jalannya seperti ini, pasar-pasarnya seperti ini, jumlah tiangnya sekian, jumlah pintunya sekian, jumlah jendelanya sekian. Betulkah begitu, wahai kaum-kaum kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, karena kamulah yang sering bolak-balik antara Mekah dan Palestina? Kompak mereka mengatakan betul. Maka semakin yakinlah orang yang tadi sudah mulai ragu pada Rasulullah, kembali imannya bertambah kuat, dan orang-orang yang tadi melecehkan Rasulullah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tersulutlah Abu Jahal dan tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Setelah itu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai tokoh-tokoh kafir Quraisy, ada lagi satu hal yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Ada kelompok-kelompok, ada satu kabilah yang insya Allah 2 hari lagi akan sampai dari Palestina ke Makkah. 2 hari lagi sebelum zuhur mereka akan sampai di sini. Mereka Rasulullah menyebut nama-nama tokoh-tokoh kafir Quraisy di atas onta-onta mereka, dan ada satu onta yang berwarna putih yang berada di depan yang memakai pita berwarna merah, selendang berwarna merah, dan ada onta mereka yang hilang. Dan tengok nanti, kata Rasulullah, 2 hari lagi kabilah itu akan sampai. Kenapa? Waktu Rasulullah pulang, mereka naik burak, dilihatnya dari atas ada satu kabilah yang Rasulullah melihat simpulan. Ada nama-namanya, Rasulullah kenal. Kemudian ada onta mereka yang hilang. Lalu Rasulullah memanggil-manggil mereka, wahai ada onta kalian yang pulang di atas lembah sana, ambil. Maka kabilah tersebut mengambil onta mereka yang hilang. Jadi Bapak Ibu, 2 hari setelah 2 hari datang bergerombol penduduk kota Mekah, baik perempuan maupun laki-laki dan anak-anak remaja semuanya, datang ke pintu gerbangnya Mekah untuk melihat apa betul apa tidak. Setelah itu datanglah kabilah ini, tepat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kabilah ini heran. Ada apa kok kita disambut macam ini? Biasa tak pernah. Adakah betulkah kalian di atas onta-onta kalian ada nama ini? Betul? Betulkah di depan kalian ada onta yang berwarna putih yang dililitkan di kepalanya selendang berwarna merah? Betul? Adakah onta kalian yang hilang 1 ekor? Kemudian ada suara yang memanggil bahwa onta kalian itu di lembah di lembah sana? Betul? Siapa yang memberitahu kalian? Sementara kami belum ada satupun yang sampai di kota Makkah. Ini gosipnya siapa yang menyampaikan? Betul? Kata kafilah, maka mereka tambah kuatlah keyakinan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, tolong panitia, banyak syariat Islam yang dijemput oleh Rasulullah itu cuma sholat, puasa diwahyukan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang kaum sebelum kamu. Zakat diwajibkan. Aqimis shalah wa atuz zakah, difirmankan, disampaikan wahyu. Kemudian haji, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, tunaikanlah haji bagi siapapun yang mampu melaksanakannya. Tapi salat dijemput oleh Rasulullah di atas langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha. Ada apa? Tidak lain dan tidak bukan pentingnya salat. Bapak Ibu, saya pesankan, tolong sampaikan kepada remaja dan anak-anaknya. Sampaikan ini. Sampaikan. Paling tidak ada 15 siksa bagi orang yang tak sholat. Tolong sampai kepada anaknya, Pak ya. Kepada anaknya. Pada bapak enggak, bapak kan sholatnya. Ada orang tak sholat, bahaya. Sampaikan kepada anaknya. 5 di dunia. Di antaranya ya, 5 di dunia itu apa? Bagi orang tak sholat. Pertama, umurnya tidak berkah, sio-sio umurnya. Padahal umur nanti akan ditanya oleh Allah, kemana umurmu engkau gunakan? Bagi orang tak sholat, Pak, tak berkah. Yang kedua, dicabut tanda kesolehan dari wajahnya. Jadi orang tak sholat itu muram, macam si naga, si torus, siapa lagi? Si tohun, si tohang, siapa lagi? Si pasar itu, si itu mana ada pula marga itu, Pak? Ada balik sama si naga. Ya, dari muram. Kemudian tidak mendapatkan doa daripada orang yang soleh. Bu, kita ini senantiasa didoakan oleh orang yang soleh, Bu. Allahumma fir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Wali walidaina, dan dosa orang tua kami. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi tiap saat kita ini didoakan. Cuma bagi orang yang tak salat, tak sampai doa itu. Kemudian siksa yang lain bagi orang yang tak salat di dunia adalah disulitkan kehidupannya. Walaupun dia tinggal di rumah yang mewah buat istana, tetapi dia tidak salat, tapi senantiasa hidup di dalam neraka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mengingkari, yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kehidupannya kehidupan yang sempit. Aku kok tak marah, Bu. Tolong sampaikan kepada anak-anaknya, Pak ya. Sampaikan ya, Pak ya. Kemudian siksa ketika sakratul maut. Yang pertama, siksa ketika sakratul maut, dihinakan oleh Allah ketika sakratul mautnya. Kemudian mendapat kelaparan yang sangat lapar dan mendapatkan kehausan yang sangat haus, sehingga kata Rasulullah, andaikan air laut itu diminumkan kepadanya, niscaya tidak akan hilang haus dahaganya. Bang, yang dan Bapak Ibu, kan ada itu ya. Kalla